langsung tanpa berpanjang lebar, saya mohon perkenan dari Mas Enggar Herususilo, jurnalis senior dari kompas.com untuk bisa memfasilitasi kita. Waktu sepenuhnya saya serahkan ke Mas Enggar. Silakan, Mas Enggar. Ya, terima kasih Mas Anang untuk pengantarnya yang luar biasa. Terima kasih juga untuk Pak Medi Yusa yang sudah menyemangati kita semua yang sudah hadir pada siang hari ini. Luar biasa, Bapak Ibu fasilitator yang di tengah kesibukan belajar dari rumah masih menyempatkan diri untuk belajar lagi, menimba ilmu lagi. Harapannya semoga apa yang tadi disampaikan sepanjang sesi awal, bahwa tema besar yang mau diangkat itu demonstrasikan dan sebarkan. Itu bisa kita sama-sama lakukan. Rasanya sih saya cukup optimis, Pak Yusya, kalau tadi disampaikan jumlah sekolah yang tergabung di fasilitator itu hanya 592 sekolah, 592 sekolah. Tetapi dengan tagline demonstrasikan dan sebarkan, rasanya pendidikan kita akan terakselerasi, akan maju lebih cepat, Pak. Saya sangat optimis itu. Saya rasa di satu sisi pemerintah punya kebijakan, tapi saya lebih melihat rekan-rekan fasilitator ini yang akan menjadi titik tumpu, akan menjadi daya ungkit dari kemajuan pendidikan di Indonesia. Pengalaman saya nih Bapak Ibu sebagai jurnalis yang sering banyak bertemu di lapangan, rasanya sedikit sekali perubahan pendidikan itu terjadi top down, dari atas. Yang saya lihat, harapan terbesar saya justru melihat apa yang dilakukan Bapak Ibu sekalian di ruang-ruang kelas, itu sangat luar biasa sekali. Nah, itulah yang akan menjadi banyak obrolan kita pada siang hari ini. Saya menyebutnya sebagai sebuah obrolan saja, bukan pelatihan atau mungkin sharing knowledge. Enggak, justru saya yang ingin banyak belajar dari Bapak Ibu sekalian. Saya ingin menyerap banyak cerita-cerita, banyak ide-ide dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebelumnya saya mohon izin untuk share screen dulu, Mas Anang. Baik, silakan Mas Enggar. Oke, apakah sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Terlihat jelas. Terlihat baik. Oke. Jelas, Pak. Iya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini yang coba saya dorong kepada Bapak Ibu sekalian untuk menuliskan praktik baik yang sudah didemonstrasikan oleh Bapak Ibu di ruang-ruang kelas. Ya. Karena apa? Karena menurut saya tadi sudah disinggung oleh Pak Medi bahwa pendidikan di Indonesia, pendidikan kita itu sangat tertinggal. Betul sekali, Pak. Bahkan kemarin saya ikut acara webinar yang diadakan oleh World Bank. Jadi World Bank merilis laporan terbaru tentang pendidikan di Indonesia. Judulnya menarik. Yang disampaikan oleh World Bank itu judulnya Bapak Ibu sekalian adalah Promise of Education of Indonesia. Jadi World Bank tuh melihat bahwa pendidikan di Indonesia itu kan memberikan harapan. Ini luar biasa sekali. Di tengah fakta bahwa itu tadi yang disampaikan Pak Medi, bahwa posisi kita itu ada di 78 paling bawah literasi, bahkan kita kalah dengan Vietnam. Tapi saya percaya dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, itu kita akan lebih cepat lagi. World Bank menyebut bahwa kalau dengan cara-cara biasa, Indonesia membutuhkan waktu lebih kurang 20 tahun untuk bisa mengejar ketertinggalan pendidikan. Tapi saya yakin dengan apa yang Bapak Ibu lakukan, praktik langsung, praktik baik, di sekolah-sekolah, di tiap kelas, itu saya rasa dalam 5 atau bahkan 3 tahun ke depan kita bisa membawa perubahan untuk pendidikan di Indonesia lewat anak-anak kita. Itu sih yang saya tangkap. Itu kenapa saya akan membagi sesi kita pada siang hari ini ke dalam 3 bagian. Yang pertama, kenapa sih harus menulis praktik baik? Nah, ini saya ingin men-sharingkan ke Bapak Ibu di sesi pertama, karena menurut saya sangat penting untuk kita mengubah mindset-nya dulu. Tadi sedikit disinggung, wah susah ini nulis masuk ke Kompas.com, apalagi nulis kolom. Nah, mungkin saya melihat ada beberapa nama yang hadir di sini, pernah ikut pelatihan sebelumnya dan sudah membuktikan bahwa itu bukan hal yang tidak mungkin. Ya, Bapak Ibu sekalian.
Sesi kedua mungkin baru sedikit masuk ke teknis, bagaimana menulisnya dan ada nggak tips yang mudah untuk menulisnya? Seperti itu. Oke, kita masuk yang pertama ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa sih kita harus menuliskan praktik baik pendidikan? Saya melihat ada sebuah fenomena yang menarik dalam 2-3 tahun terakhir Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata media-media lokal dan juga termasuk media-media nasional, tidak hanya Kompas.com, tapi juga media seperti Media Indonesia, terus kemudian juga Tribun dan lain-lain, itu punya kecenderungan sekarang mulai melirik isu-isu pendidikan, Bapak Ibu. Dan yang menariknya lagi, yang diangkat isu-isu pendidikan tidak lagi seperti dulu. Mungkin kalau Bapak Ibu melihat sekitar 3-4 tahun lalu itu yang berseliweran di media-media nasional atau media-media daerah adalah cerita-cerita seperti sekolah rubuh, ya kan? Terus mungkin ada cerita korupsi di sekolah, ya kan? Mohon maaf, mungkin ada cerita kepala sekolah yang korupsi dana bos dan lain-lain, atau bahkan cerita-cerita yang menunjukkan seperti ada bullying di sekolah, ada guru yang memukul siswa, atau sebaliknya siswa yang berani terhadap gurunya. Berita-berita semacam itu yang banyak berseliweran di media kita. Tapi saya melihat sekarang banyak media-media lokal dan bahkan nasional itu mengangkat cerita-cerita yang menarik dari Bapak Ibu lakukan di kelas. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ternyata apa yang Bapak Ibu lakukan itu ternyata bisa memberikan inspirasi. Saya membayangkan misalnya 592 sekolah yang menjadi mitra Tanoto. Satu saja Bapak Ibu ada tulisan yang masuk entah itu di media nasional, entah itu media daerah, itu akan memberikan semangat, akan memberikan warna bahwa ini loh wajah pendidikan kita tidak seburuk yang banyak dibaca orang-orang. Seperti itu Bapak Ibu guru sekalian. Nah, ada beberapa poin penting selain bahwa pendidikan saat ini sudah menjadi isu yang seksi, yang menarik bagi pembaca, ya kan? Saya rasa ini juga menjadi kesempatan buat Bapak Ibu sekalian untuk berbagi dan memberi manfaat. Ya, ini adalah cuplikan yang saya ambil kolom program pintar. Nyatanya tulisan Bapak Ibu sekalian nggak kalah kok dengan tulisannya Gari Nugroho, ya. Ya kan itu menempati posisi 7 loh Bapak Ibu, tulisan Bapak Ibu. Ya kan dengan memberikan tips mungkin Bapak Ibu berpikir, "Ah, biasa Mas, ini hal yang sudah biasa kami lakukan." Tapi ternyata tulisan yang Bapak Ibu atau hal yang biasa Bapak Ibu lakukan ketika itu dibagikan itu menjadi inspirasi yang sangat luar biasa. Ini di kolom peringkat di kolom kompas.com, ya kan tulisan Bapak Ibu, guru maupun dosen itu nggak kalah menarik dibandingkan tulisannya Mas Gari Nugroho, bahkan nggak kalah menarik dengan pemretnya kompas.com, ya kan Mas Wisnu Nugroho, Mas Inu ini merupakan pemret kami dan tulisan Bapak Ibu itu nomor 9 di program Pintar menyiapkan normal baru pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Ya kan? Demikian juga bayangkan misalnya tadi saya sampaikan, satu guru menulis kemudian dibaca oleh 5.000 orang, oleh 3.000 orang. Itu menurut saya ini akan mempercepat, akan membuat pendidikan kita maju lebih cepat. Ini yang kenapa saya mendorong Bapak Ibu sekalian, yuk kita sharingkan, yuk kita bagikan. Selain faktor ketiga, hal ini bisa menjadi seperti tadi Mas Anang sudah singgung, bisa menjadi portfolio buat Bapak Ibu sekalian. Merupakan sebuah kebanggaan bisa sharing baik di media daerah ataupun media nasional. Bagaimana caranya? Nanti kita belajar sama-sama dan nanti saya akan memberikan tipsnya. Oke, selanjutnya. Kenapa Bapak Ibu perlu menulis? Karena saya melihat Bapak Ibu itu betul-betul mengenal medan tempurnya. Ya. Ketika belum lama ini, mungkin sebelum isu soal guru honorer, Mas Menteri bicara soal kurikulum darurat. Ya kan? Ketika orang banyak bahas soal kurikulum darurat, terus bicara soal penerapan protokol kesehatan, waktu itu masih bicara sebelum kurikulum darurat, masih bicara soal protokol kesehatan, Mas Menteri. Ya kan, kemudian banyak yang menanggapi, wah resikonya begini, begini, begini. Bagaimana kemudian kalau
misalnya bergilir, tetapi ada siswa di luar zona masih berbicara terkait dengan hal yang teknis. Tapi ada satu guru di Kendal, Bu Dianita, itu menuliskan hal yang esensial. Dia nulis, normal baru bukan sekedar belajar pakai masker. Nah, hal semacam ini kan nggak muncul dari orang-orang yang berada di luar lingkup kelas, di luar lingkup sekolah. Tiba-tiba tulisan ini, jedek, menyadarkan kita semua, oh, yang esensi itu bukan cuma jaga jarak, itu penting, tapi itu bukan esensi. Yang penting itu bukan siswa masuk bergilir, itu penting, tapi itu bukan esensi. Dan Bu Dianita muncul dengan ide, ini loh Mas Menteri, yang penting adalah bagaimana kurikulum itu bisa mengakomodir proses pembelajaran. Karena nyatanya apa? Kurikulum kita masih memberatkan kok. Itu yang dikeluhkan oleh Bu Dianita dalam tulisan ini. Dan nggak berselang lama, 2-3 bulan kemudian baru muncul Kemendikbud dengan kurikulum darurat. Apakah kemudian sebelumnya sudah dipersiapkan atau belum? Tapi tulisan ini itu men-trigger, mendorong bahwa ini loh yang belum esensi, yang belum disentuh itu adalah ini. Dan saya melihat Bapak, Ibu, guru, dan dosen itu mengenal duduk sekolahnya, duduk masalahnya. Itu makanya mendorong, saya menunggu tulisan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu paham betul, tahu betul apa yang terjadi di lapangan. Yang berikutnya adalah, Bapak Ibu guru selain mengenal masalahnya, ternyata juga bisa menggunakan pisau analisanya yang pas. Pisau analisanya itu pas banget. Saya itu setiap kali sering mendapatkan tulisan dari pengamat pendidikan, Bapak Ibu sekalian, kalau saya boleh sharingkan di sini. Tapi apa yang mereka sharingkan atau yang ingin ditampilkan oleh para pengamat pendidikan, dan saya bisa membaca betul ada agenda tertentu yang ingin mereka sampaikan untuk kepentingan mereka sendiri. Itu sebenarnya saya sangat menunggu tulisan Bapak Ibu sekalian dibandingkan para pengamat pendidikan. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang sering membaca tulisan-tulisan pengamat, ini orang ngomong apa sih sebenarnya, ya kan? Karena apa? Karena mereka tidak tahu betul gitu loh. Ketika mereka bicara soal kelas, bicara soal kurikulum darurat, bicara soal honorer, mereka tahu apa sih tentang honorer dibandingkan Bapak Ibu sekalian? Mereka tahu apa sih soal kurikulum darurat dibandingkan Bapak Ibu guru sekalian? Seperti itu. Tambahan lagi mereka punya kepentingan-kepentingan tertentu, entah itu mungkin harapannya dilirik oleh Pak Menteri supaya diangkat sebagai staf sus, atau supaya namanya sering disebut oleh media-media. Saya percaya betul bahwa Bapak Ibu guru tulus dalam menulis. Itu kenapa saya mendorong Bapak Ibu, yuk, saya sangat menunggu sekali Bapak Ibu dengan analisanya yang lebih tepat, dengan yang betul-betul mengenal permasalahan di lapangan. Yang berikutnya adalah, nah, ternyata ketika saya menemui di lapangan, ternyata pelajaran itu tidak membosankan atau tidak sengeri yang dikhawatirkan oleh para orang tua sekarang. Nah, ini mungkin bisa menjadi ide Bapak Ibu sekalian. Bagaimana bekerja sama dengan orang tua kita. Kan orang tua sekarang banyak mengeluh, aduh nih PJJ isinya cuma anak dikasih tugas tok. PJJ itu yang pusing malah orang tuanya. Nah, kalau Bapak Ibu ada cerita-cerita yang menarik, ya kan, ada ide-ide yang menarik bagaimana orang tua bisa berkolaborasi. Saya melihat ada beberapa guru yang mengajak orang tua untuk terlibat dalam pembelajaran. Bahan-bahannya pun nggak yang terlalu susah dicari ketika membuat proyek. Ada yang mengambil tanaman yang ada di pekarangan rumah, ada bahannya yang bisa diambil dari dapur. Itu sangat luar biasa sekali sih Bapak Ibu. Untuk memberikan perspektif kepada orang tua kita nih, orang tua terutama yang di perkotaan mungkin yang mereka tidak biasa terlibat dengan pendidikan anak-anaknya. Ini loh, ya. Mungkin kalau saya boleh sedikit mengkritik sekolah-sekolah internasional, sekolah-sekolah dengan label mahal. Ini loh, guru-guru kita di daerah, terutama saya melihat di sini ada banyak-banyak guru-guru dari daerah
Balikpapan, Asahan, Banyumas, Batanghari, Wonogiri, Yogyakarta, itu nggak kalah dengan guru-guru dari Singapura, dengan Filipina, dengan guru-guru dari impor India. Enggak. Mereka bisa menciptakan karya-karya yang sangat luar biasa menurut saya. Monggo Bapak Ibu, ayo Bapak Ibu, sharing apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Ini adalah hal yang luar biasa kalau menurut saya. Sekali lagi, jangan Bapak Ibu memandang, ah Mas, biasa kok, ini yang saya lakukan sudah biasa. Belum tentu Bapak Ibu. Ini justru menjadi hal yang sangat luar biasa. Dan hal lain lagi Bapak Ibu, selain kemampuan Bapak Ibu dalam menganalisa permasalahan, tahu betul permasalahan di daerah, apa yang Bapak Ibu lakukan juga itu sangat luar biasa. Ini salah satu contoh juga bagaimana guru kunjung, ya kan? Ini kalau nggak salah sudah cukup lama dilakukan di bulan Mei, Maret, April, Mei. Itu sudah dilakukan oleh Mas Nanang dan kemudian menginspirasi sekolah-sekolah lain. Kemudian sekolah-sekolah lain juga melakukan hal yang sama, tidak hanya menunggu bola atau pasrah atau hanya meminta anak nonton TV di TVRI, tapi juga berani. Bahkan sebelum protokol kesehatan diterapkan, Mas Nanang sudah turun ke lapangan mengunjungi anak-anak yang tidak terakses oleh infrastruktur. Ini menurut saya sangat luar biasa. Jadi tidak hanya apa yang ada di dalam kelas yang Bapak Ibu bisa lakukan, tetapi kegiatan-kegiatan seperti ini justru bisa menjadi inspirasi yang harus ditularkan, harus dibagikan, atau kalau saya mengambil istilah tadi, harus disebarkan, supaya kita bisa memberikan inspirasi yang sangat luar biasa bagi pendidikan kita, Bapak Ibu sekalian. Oke. Jadi saya sampaikan bahwa Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini sungguh sangat luar biasa. Mari kita saling memberikan jempol Bapak Ibu untuk kita semua masing-masing. Untuk teman-teman kita yang ada di sebelah kiri kita kasih jempol Bapak Ibu. Jempol. Oke. Kita berikan jempol juga untuk teman-teman yang ada di sebelah kanan kita. Luar biasa. Oke. Bapak Ibu silakan kalau memang ada pertanyaan yang mau disampaikan di kolom chat, silakan disampaikan. Saya akan melanjutkan. Mas Nanang, waktu kita sampai berapa lama? Kita sampai dengan jam 2:05. 2:05, berarti saya ada waktu sekitar setengah jam ya Mas, lebih kurang ya? Betul sekali. Oke, baik. Sekarang saya akan masuk ke hal yang sedikit lebih teknis soal bagaimana cara penulisannya, Bapak Ibu sekalian. Seandainya ada pertanyaan bisa langsung disampaikan di kolom chat, saya memantau juga lewat kolom chat. Sebenarnya sederhana sih Bapak Ibu sekalian, saya nggak mau menyampaikan bahwa menulis itu susah, enggak. Saya yakin Bapak Ibu di sekolah, di dunia pendidikan sudah terbiasa untuk menulis. Hanya mungkin berdasarkan pengalaman saya, salah satu yang perlu kita belajar sama-sama di sini adalah kemudian bagaimana tulisan yang sifatnya dalam tanda kutip akademik atau sifatnya edukatif itu tadi bisa berubah menjadi tulisan yang sifatnya populer. Jadi salah satu key point-nya adalah bagaimana tulisan ini kemudian menjadi tulisan yang populer. Ya, nanti kita juga akan sama-sama. Terima kasih Mas Eko. Bagaimana mengukur tulisan kita layak dikirimkan ke redaksi? Nanti akan ada pembahasan untuk itu. Setidaknya ada 4 poin, Mas Eko, yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah judul dan foto. Terus kemudian pengantarnya, baru kita bicara soal isi tulisan, dan terus kemudian bagaimana kita mengamplifikasi atau menyebarkannya. Saya rasa guru-guru sudah sangat paham untuk soal poin yang terakhir, karena aku lihat juga ada Facebook khusus untuk yang program pintar ya Mas Anang ya, kalau nggak salah ya. Betul-betul. Saya juga memantau itu, malah kadang saya terinspirasi juga. Biasanya kalau ada ide yang menarik, saya langsung hubungi Mas Anwar, Mas, ini bagus nih yang diposting sama rekan guru nih. Barusan juga aku lihat ada Mas Deden juga, kalau nggak salah dari Batanghari atau dari Jambi, baru aja posting.
cerita dia sambil berfoto pakai masker, masih pakai helm mengunjungi muridnya, siswanya satu-satu sambil berselfie. Waduh, saya sampai merinding sekali, Bapak Ibu. Sementara orang meributkan soal jaringan internet, ini langsung turun menghampiri siswanya. Ada satu tagline yang diposting oleh Mas Deden yang menurut saya menarik. Saya akan segera hubungi Mas Deden untuk mengangkat cerita ini. Nah, bahwa ini bukti ya Bapak Ibu ya. betul, Kalau betul. Mas Enggar ini selalu memantau Facebook Forum Peningkatan Kualitas Pendidikan kita ini ya. Betul. Dan menurut saya yang di Facebook itu Mas Anang lebih jujur, Mas. Iya. Kadang ini yang saya sampaikan tadi, permasalahan guru-guru ini atau para dosen ini kadang khawatir untuk menulis apa adanya. Mungkin karena mereka guru, akademisi, mereka merasa harus jaim gitu. Saya ambil contoh, pernah ada tulisan, saya lupa siapa yang menuliskan gitu. Jadi di Facebooknya itu dia menulis, "Mak, pinjem alat dapurnya untuk belajar." Seperti itu. Tapi ketika saya minta untuk menuliskan tuh judulnya jadi sangat akademis sekali gitu. Menggunakan perlengkapan dapur untuk pembelajaran menyenangkan. Lebih kurang judulnya seperti itu. Kemudian saya balikan lagi dengan izin sang penulis bahwa judulnya guru .. Mak, saya pinjam alat dapurnya untuk belajar. Wah, itu justru peminatnya justru baca. Karena sisi-sisi humaniornya tuh sangat luar biasa, sangat menyentuh pembaca. Mas Deden di situ juga menuliskan gitu. Kami tidak bisa memaksakan orang tua untuk memiliki Android. Ketika itu muncul menjadi sebuah judul, itu kan sebuah pukulan yang sangat telak sekali untuk kondisi yang sekarang. Ya kan? Ketika, mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap kebijakan kuota, ya kan? Yang jadi permasalahan ketika kuota itu dibagikan untuk siswa kita yang belum memiliki gadget, itu bagaimana? Ya kan? Atau sudah memiliki gadget tapi belum punya infrastruktur Wi-Fi, bagaimana? Nah, cerita-cerita semacam ini yang saya tunggu dari Bapak Ibu sekalian, yang menurut saya sangat luar biasa, mengingatkan para pembuat kebijakan kita, ini loh yang masih harus diselesaikan, ini loh PR mendasar sebelum kebijakan itu dikeluarkan, seperti itu. Nah, ini poin yang pertama Bapak Ibu. Jadi saya nggak akan masuk dengan yang sulit-sulit dulu bagaimana bikin tulisan, tapi PR Bapak Ibu yang pertama adalah bagaimana membuat judul dan foto yang cantik. Karena apa? Karena menurut saya ini menjadi pintu masuk Bapak Ibu sekalian. Dalam pengalaman Bapak Ibu pasti melihat, Bapak Ibu kan mungkin sering lihat di Facebook, atau mungkin lihat di sosial media. Mari kita sama-sama menempatkan posisi kita ketika kita menjadi pembaca yang ada di Facebook maupun yang ada di sosial media, Bapak Ibu sekalian. Oke. Saya minta Bapak Ibu sekalian kita interaktif. Kalau pilihan Bapak Ibu sekalian adalah A, itu saya minta diberikan 1 jempol. Kalau B, itu 2 jempol. Ya. Oke, kita sedikit bermain interaktif biar nggak mengantuk ya Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu nih buka Facebook atau mungkin buka sosial media atau masuk ke situs berita, ketika ada 2 judul seperti ini, ya, mana yang akan Bapak Ibu pilih? Yang A atau yang B? Bapak Ibu. Saya melihat ada yang banyak memberikan 2 jempol. Yang lain mungkin? Masih belum saya lihat jempolnya. Videonya 2 jempol diaktifkan. Ya. Silakan videonya diaktifkan biar kelihatan. Oke. 2 jempol. Berarti yang B ya, Bapak Ibu ya, kita sepakat ya. Padahal Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat isinya sama. Ya. Bapak Ibu sudah membuat tema yang sama, bercerita bahwa Astra mendirikan perpustakaan di Kampung Cikedeng. Tetapi ternyata di antara buku-buku perpustakaan itu ada komik Tintin di dalamnya. Nah, Bapak Ibu harus kreatif mengambil judul yang menarik. Ini dia. Kita ambil judul yang orang akan klik. Sama, ini yang kedua juga. Hal yang sama, fakta yang diangkat sama.
Ya, kira-kira mana yang Bapak Ibu tulis? Yang A atau yang B? Ya, saya lihat banyak yang menunjukkan 2 jempol, berarti kita sepakat yang B. Kalau Bapak Ibu lihat, isinya sama, bahwa Astra melakukan reboisasi, tetapi ketika kita bisa menemukan judul atau saya menyebutnya angle atau sudut berita yang menarik, oh ternyata reboisasi itu bisa mengurangi resiko pemanasan global. Berarti kiamatnya dalam tanda kutip bisa ditunda, Bapak Ibu. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik yang memiliki orang tertarik untuk membacanya. Ini juga sama, Bapak Ibu silakan kita vote, pilih satu A atau B. Oke, kita sepakat pilih B ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi mungkin ceritanya sekali lagi fakta yang disampaikan sama, tetapi ketika Bapak Ibu punya kejelian dalam melihat sebuah angle yang menarik, saya rasa ini menjadi daya tarik untuk ditulis seperti itu. Nah, nanti pastinya akan ada pertanyaan. Mas, itu saya sering baca itu di media-media. Judulnya itu menarik, tapi begitu diklik ternyata nggak sesuai. Nah, ini juga saya mengingatkan Bapak Ibu sekalian untuk menghindari hal ini. Mungkin Bapak Ibu udah tahu apa yang dimaksud. Kita menyebutnya dengan clickbait, Bapak Ibu sekalian. Jadi clickbait itu merupakan sebuah upaya atau mekanisme yang dilakukan oleh media atau mungkin pemilik website supaya banyak traffic orang mengklik berita. Tapi ketika itu diklik ternyata tidak ada hubungan sama sekali. Ya. Jadi Bapak Ibu yang pertama harus pastikan bahwa tulisan yang Bapak Ibu judul yang Bapak Ibu tulis itu menarik. Saya katakan di sini menarik bukan membohongi. Judul yang tidak diklik berarti informasi tidak sampai. Sebagus apapun cerita yang Bapak Ibu sampaikan, semenarik apapun cerita yang Bapak Ibu akan sharingkan, ketika judul itu tidak menarik, orang akan lewat begitu saja. Ya kan? Dan yang tersebar di media sosial, entah itu Facebook, entah itu sekarang kan banyak juga lewat WhatsApp grup ya. Orang yang baca pertama adalah judulnya itu sendiri. Jadi tips yang pertama Bapak Ibu, sangat mudah, buatlah judul yang menarik, yang atraktif, yang punya daya klik. Ya kan? Jangan takut untuk bermain dengan judul-judul yang kreatif. Sejauh judul itu tadi tidak menyinggung, ya kan, tidak menyinggung sara, tidak pornografi, tidak membohongi, tidak menggunakan kata-kata yang mohon maaf kata-kata yang kasar atau pornografi, itu sah dilakukan. Seperti itu. Tambahan lagi Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu menulis judul yang Bapak Ibu tulis itu nanti akan secara teknis itu akan nyangkut di SEO. Search Engine Optimizer. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan kata yang tepat, ya, itu akan berpengaruh kepada pencarian orang. Ambil contoh sekarang misalnya orang lagi banyak cerita tentang guru honorer, ya kan? Ketika Ibu bicara misalnya tentang pengalaman Ibu, tapi kemudian menggunakan judul guru honorer, itu akan ditangkap oleh Google sebagai keyword atau kata kunci yang menarik. Nah, itu akan bisa masuk di halaman pertama Google. Jadi Bapak Ibu juga harus lihat juga yang sedang up to date saat ini apa. Bukan tidak mungkin kita bisa istilahnya dalam tanda kutip dompleng berita yang sedang in saat ini, yang sedang tren saat ini untuk digunakan sebagai judul, kemudian kita belokkan ke tema yang ingin kita angkat Bapak Ibu. Oke, ini masih berkait dengan judul. Ini yang tadi saya sampaikan. Judul harus konteks, yang tadi sudah saya jelaskan. Jangan membuat judul-judul yang sifatnya clickbait, ya kan? Menggunakan kata-kata yang familiar, yang banyak digunakan di Google. Ini juga seringkali mungkin Bapak Ibu guru sangat
kaidah betul dalam bahasa Indonesia ya kan, menggunakan yang istilahnya KBBI banget lah dalam pemilihan kata, dalam pemilihan judul nantinya. Tapi terkadang kita dihadapkan pada pilihan yaitu tadi gitu. Apakah kita pilih yang sesuai KBBI atau yang populer? Kalau saya pribadi ditanya, kita akan berkompromi dengan yang populer. Sejauh itu tidak melenceng jauh dari kaidah-kaidah yang sudah ditentukan. Saya ambil contoh misalnya Presiden Jokowi dibandingkan Jokowi, kalau dilihat di Google-nya, lebih populer yang mana kira-kira Bapak Ibu? Bisa menjawab di kolom chat, silahkan. Ya, saya rasa lebih populer Jokowi, akan orang lebih banyak pakai yang Jokowi, ya kan? Saya ambil contoh yang kemarin baru banyak ditulis oleh teman-teman, antara bantuan operasional sekolah dengan dana BOS, ya kan? Saya rasa akan lebih banyak orang cari dana BOS, ya kan? Bantuan support upah BSU dengan guru honorer, saya rasa akan banyak orang cari BLT guru honorer misalnya. Jadi Bapak Ibu bisa tips yang berikutnya, bisa memilih kata-kata yang user friendly atau Google friendly yang biasa digunakan oleh para netizen istilahnya. Nah, foto Bapak Ibu sekalian, ya. Saat ini di era online, Bapak Ibu tidak perlu khawatir dengan kualitas foto. Kalau dulu kan orang berpikir foto yang bagus itu harus menggunakan kamera profesional, ya kan, pakai Nikon atau pakai Canon. Sekarang sudah nggak lagi sih Bapak Ibu, ya. Dengan handphone yang Bapak Ibu miliki itu sudah bisa untuk dikirimkan ke media, ya kan. Kalau ditanya misalnya, Mas, kira-kira ada standar khusus nggak? HP-nya harus HP apa? Enggak, karena sekarang HP-HP sekarang kan rata-rata dari sisi resolusinya sudah sangat bagus. Dan yang Bapak Ibu kirimkan dari HP, foto dari HP itu sudah bisa langsung diterima oleh teman-teman redaksi. Lebih kurang seperti itu Bapak Ibu. Nah, hanya ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Oke. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, ini adalah jelas dan fokus, ya. Sejauh fotonya itu tidak blur, Bapak Ibu kan kadang kita agak goyang ya dalam pegang kamera. Nah, itu agak sedikit bermasalah, ya. Jadi pastikan bahwa Bapak Ibu ketika mengambil foto itu fotonya tidak blur. Nah, yang kedua, ini kebetulan yang membuat foto ini ada, jadi mungkin saya nanti minta kesempatan biar belajar dari yang bikin foto langsung. Jadi foto ini harus mampu bercerita, Bapak Ibu sekalian. Foto harus menyimpan cerita dari tulisan yang dimuat. Jadi ketika sudah ada judul, kemudian ada foto, orang sudah bisa, oh ini ceritanya tentang ini nih. Ya, saya mau sedikit cerita tentang foto ini. Ketika tulisan ini masuk, Mas Anwar mengirimkan foto kepada saya yang sifatnya ilustratif. Ilustratif dalam arti foto yang terlalu umum, banyak digunakan. Jadi fotonya itu hanya gambar bayangan anak, terus kemudian ada yang nunjuk. Nah, itu kan menggambarkan bullying gitu. Tapi saya bilang, Mas, ini kira-kira ada foto yang bagus nggak yang bisa menggambarkan ini? Nah, monggo silakan. Kalau nggak salah di sini ada Bu Titin ya. Mohon maaf Bu Titin, saya pinjam fotonya. Ini selalu saya pakai untuk contoh di mana-mana. Ya, Pak. Ya. Bapak Ibu sekalian, monggo seperti yang saya sampaikan, semangat untuk sama-sama belajar. Bu Titin mungkin bisa diceritakan Bu, bagaimana ketika Bu Titin membuat foto ini, foto yang mampu bercerita Bu. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak. Jadi waktu itu kan tulisannya tentang bullying di sekolah. Jadi kebetulan ini masih di pagi hari, jadi saya
spontan saja mencari beberapa siswa yang bisa dijadikan model. Saya pilih yang tubuhnya agak besar. Kan kalau yang posturnya besar sering diejek sama teman-temannya. Jadi ya Iya, udah iya. saya kasih tempelan di belakang. Nanti Iya, kawan-kawannya ngejek sambil nunjuk dia tertunduk gitu. Jadi iya, iya. memang fotonya diambil sederhana saja dengan handphone yang sederhana juga. Alhamdulillah hasilnya eh, bagus ya, keren. Jadi Iya, yang sederhana, Pak. oke, oke. Baik, terima kasih Bu Titin. Kita kasih jempolnya semua untuk Bu Titin, Bapak Ibu guru. Mantap, Iya, mantap, mantap. mantap, Terima luar kasih. biasa. Ya, terima kasih. Nah, kenapa saya minta Bu Titin untuk menceritakan ini? Saya ingin menggambarkan bahwa hal itu bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Asal Bapak Ibu punya sisi kreatif, mau mengolah sisi kreatif yang Bapak Ibu saya yakin memiliki hal itu, ya kan? Jadi jangan istilahnya foto KTP siswa disuruh pegang hasil karyanya terus difoto seperti itu. Menarik sih, ada beberapa foto yang saya tampilkan seperti itu karena mampu mengangkat ekspresi dari siswanya. Nah, mungkin ada pertanyaan, Mas Enggar, itu fotonya apakah foto yang rekayasa atau harus candid? Nah, bisa dua hal sih Bapak Ibu. Dalam arti tertentu, karena ini kita lebih membahas untuk artikelnya, sejauh pandangan saya sah-sah saja bahwa foto itu merupakan dalam tanda kutip foto yang direkayasa atau dikondisikan. Seperti itu. Saya ambil contoh tadi misalnya bullying seperti itu. Tapi dalam beberapa arti tertentu foto yang candid sifatnya pun juga menarik. Saya ambil contoh foto seperti ini. Ya kan ini kan candid, siswa lagi upacara, ya kan terus kemudian difoto. Padahal kalau di Bapak Ibu lihat foto ini nggak menampilkan ekspresi, ya kan malah dari belakang, tetapi rasanya itu kita dapat, wah ini nasionalisme siswa kita nih luar biasa ya. Di panas-panasan, mereka upacara, masih siswa SD, mereka respect, mereka hormat terhadap merah putih itu luar biasa menurut saya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa berkreasi dengan foto, jangan ragu, ya kan. Nah, ini juga salah satu poin juga. Jadi ya ini perlu sedikit effort sih Bapak Ibu. Saya membayangkan Bapak Ibu mungkin bisa bayangkan kalau foto ini misalnya ya kan hanya diambil biasa ya kan fotografernya atau yang pegang handphone ikut duduk terus kemudian foto, saya rasa akan terlihat datar. Kalau diambil dari atas pun itu juga akan terlihat biasa. Ya kan kalau anak-anak sekarang bilangnya terlalu mainstream, Pak, seperti itu. Tapi saya membayangkan sang fotografer ketika membuat foto ini kan pasti posisinya dia lebih rendah. Saya yakin yang foto ini dia posisinya tiduran nempel karpet nih Bapak Ibu sekalian ya kan untuk bisa dapat angle seperti ini. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti ketika ada interaktif di kelas mungkin bisa untuk menangkap emosi, menangkap suasana. Itu perlu sedikit kreatif dan perlu effort juga untuk bisa mendapatkan foto karena dua kunci Bapak Ibu sekalian, judul dan foto itu adalah hal yang pertama dilihat oleh pembaca kita. Ya. Nah, ini saya ambilkan contoh nyata yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu. Jadi ini saya bandingkan yang sebelah kiri adalah tulisan asli yang dibuat oleh rekan-rekan guru dan dosen, yang sebelah kanan adalah judul yang sudah sedikit diubah dengan fotonya. Ya kan, jadi ada sedikit perbedaan. Ini yang saya sampaikan, kerap kali Bapak Ibu guru itu agak kurang bebas, agak kurang berani dalam mengekspresikan diri. Ya kan, satu warga sekolah, satu pohon, judulnya sangat idealis, ya kan, tapi ketika diubah inspirasi aksi nyata itu langsung menyentuh hal yang nyata di lapangan. Apalagi waktu itu kasusnya lagi ramai soal kebakaran hutan. Saya ambil keyword yang pas dengan kondisi saat itu. Nah, ini juga yang disampaikan juga ya kan membuat center sederhana. Ketika pembaca ya kan
lihat judul membuat center sederhana, orang langsung terpikirkan bahwa oh ini pasti nih kegiatan sekolah pakai baterai, terus anak diminta bawa bola lampu, terus ini sudah selesai, orang tidak akan klik, ya kan? Tetapi hal yang saya katakan biasa atau Bapak Ibu katakan sudah biasa dilakukan, ketika menemukan angle yang menarik, bermain cahaya, ya kan? Cara asik Madrasah Balikpapan belajar IPA. Wih, apa nih bermain cahaya? Walaupun ketika diklik ya itu, tapi kan maksud atau apa ya hal yang mau Bapak Ibu sampaikan itu sampai, ketimbang pakai judul yang bagus tetapi isinya nggak sampai, seperti itu. Jadi saya akan lebih banyak memberikan contoh-contoh supaya Bapak Ibu nyata bisa melihat ini bukan hal yang sulit dan sudah pernah dilakukan oleh teman-teman yang lainnya. Kita sudah punya ide, ini ada pertanyaan dari Nurgayah, Mbak atau Mas di Asahan. Kita sudah punya ide, tapi mengalami kesulitan untuk mengembangkan ide menjadi tulisan. Bagaimana langkah-langkahnya? Nanti sebentar kita akan belajar lagi untuk langkah-langkahnya ya, Mas atau Mbak Nurgayah ya. Bagaimana membuat step-step membuat tulisan. Maaf Mas Anang? Bu Nurgayah. Oh, Ibu, iya. Ya. Mohon maaf Bu Nurgayah, nanti kita akan belajar sama-sama ya di sesi bagaimana membuat tulisan di badan tulisan. Nah, ini juga salah satu. Mas Enggar mungkin sekitar 7 menit lagi ya. Oh, 7 menit ya? Ya, 7 sampai 10 menit lagi maksimal. Oke, kalau gitu saya cepat aja. Ini adalah salah satu contohnya ya kan, belajar di desa ya kan, menjadi peneliti sosial, jangan ragu untuk pakai tanda tanya Bapak Ibu sekalian. Ini juga beberapa contoh ya kan, komik bahasa Inggris ditulis dengan hadapi tantangan global. Jadi beranilah Bapak Ibu sekalian untuk tampil apa adanya, ya kan. Nah ini membuat pengantar yang menarik, ya. Saya ingin menyampaikan ke Bapak Ibu bahwa pembaca itu membaca hanya sekilas ya. Bapak Ibu juga pasti rasakan ketika membaca tulisan pasti hanya ya sekilas-sekilas begitu aja. Hanya beberapa poin tertentu, terutama di bagian depan. Nah ini cara menyusunnya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu langsung to the point. Jadi ketika Bapak Ibu nanti akan menuliskan kolom, yang pertama kali Bapak Ibu tulis, selain sudah menemukan judul yang menarik, adalah ide utama yang Bapak Ibu mau sampaikan itu ditulis di alinea awal. Ya. Terus kemudian sampaikan fakta-faktanya, ya kan 5W1H, mungkin Bapak Ibu mengenalnya apa ya? Budi Simba ya, apa? Istilahnya saya lupa itu. Adik Simba, ya. Adik betul. Simba. Ya, betul. Adik Simba, apa, di mana, betul. Seperti itu lebih kurang, Ibu. Terima kasih. Ya, sampaikan fakta-faktanya. Jadi, Bapak Ibu, yang paling pertama, yang paling penting itu didahulukan. Ya, karena ya itu tadi saya sampaikan di awal, pembaca kita itu bacanya baca scroll, istilahnya pembaca scroll, hanya membaca cepat saja. Nah, pastikan ketika Ibu mau mengangkat salah satu tema, pokok pikiran kan biasanya secara akademis, secara bahasa kita sudah terbiasa atau termindset. Pertama kasih pendahuluan, habis itu baru dikasih penjelasan atau pokok masalah, terakhir baru kesimpulan. Kalau kita masih pakai pola yang lama, mindset yang lama, itu saya yakin nggak akan terbaca di bagian akhir. Tapi memang kita harus agak sedikit ubah, menyesuaikan dengan era sekarang, era informasi, era digital, bahwa dahulukan yang penting, ya kan, karena supaya pembaca itu mendapatkan sari-sarinya di awal. Oke, ini kilas aja, nanti Bapak Ibu saya akan sharingkan untuk PPT-nya supaya Bapak Ibu bisa lebih memperdalam, ya, menempatkan adik Simba ini seperti apa. Tapi intinya itu yang paling penting Bapak Ibu taruh di awal, pokok-pokok pikirannya, paragraf terakhir adalah hal-hal yang kurang begitu penting. Ya. Nah, ini untuk yang masih bingung dalam mencari ide, mungkin agak sedikit berbeda dengan Bu Nurgayah yang sudah memiliki banyak ide. Kalau yang belum memiliki ide, Mas Enggar cari idenya gimana? Bapak Ibu bisa ambil dari 10 poin ini. Ya. Kalau ditanya, kenapa tulisan saya jarang dimuat di media? Karena mungkin tulisan Bapak Ibu belum masuk di
salah satu atau salah dua dari nilai berita ini. Jadi jurnalis atau media itu punya kriteria, jadi nggak perlu harus memuat 1 sampai 10, mungkin 1 atau 2, Bapak Ibu bisa pilih kira-kira apa yang menjadi angle berita menarik. Ya. Yang pertama itu adalah yang lagi up to date, ya kan? Kalau di dunia pendidikan sekarang bicara tentang kurikulum darurat, atau bicara tentang persiapan tatap muka, atau misalnya terkait dengan guru honorer, Bapak Ibu bisa cerita. Yang punya dampak, ya kan? Kalau misalnya di antara Bapak Ibu sekalian di sini punya rekan atau partner yang guru honorer, mungkin bisa melihat dampaknya seperti apa sekarang, ya kan? Sejauh mana dampak pulsa itu bermanfaat bagi para guru atau siswa? Ada nggak yang harus diperbaiki dari kebijakan tersebut? Ya kan? Terus kedekatan, peristiwa-peristiwa yang ada di daerah yang mungkin di Jakarta nggak tahu, itu bisa diceritakan Bapak Ibu, itu menjadi cerita yang sangat menarik. Ya kan? Unik, ya kan? Biasanya guru hanya bicara soal akademis, tetapi ternyata ada cerita juga guru yang memberikan sepeda kepada siswanya yang sering terlambat. Ini kan hal yang menarik, yang unik juga. Atau ketika prominence, ketika ada pejabat atau mungkin ada gubernur datang ke sekolah Bapak Ibu, itu bisa menjadikan pintu masuk untuk menulis berita atau human interest, hal-hal yang kemanusiaan yang menyentuh. Ya kan, ada Ibu bercerita mungkin ada siswa yang di tengah pandemi tidak punya handphone tetapi masih memiliki semangat belajar yang luar biasa, itu bisa menjadi 10 nilai berita yang bisa diceritakan. Konflik itu nggak harus perang Bapak Ibu, misalnya konflik antara orang tua dan siswa, ya kan. Mungkin masih banyak orang tua yang melihat bahwa ngapain belajar kok pegang handphone, ya kan, kapan belajarnya, seperti itu juga konflik juga. Kejutan, ya kan, hal-hal yang menarik atau informasi yang mungkin banyak orang belum tahu. Nah, ini 10 nilai berita, Bapak Ibu bisa ambil dari situ. Ini mungkin saya lewatkan saja. Yang intinya adalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu nanti menuliskan artikel, kalau dulu biasanya ini salah satu mindset juga yang mau saya ajak Bapak Ibu sekalian sedikit ubah, menyesuaikan atau beradaptasi dengan kondisi saat ini. Kalau dulu orang banyak berbicara atau banyak diajarkan, kita semua diajarkan, satu paragraf adalah satu pokok pikiran. Jadi terkadang dalam satu paragraf itu bisa sampai 10-15 baris. Nah, mungkin ketika sekarang eranya sudah handphone, Bapak Ibu bayangkan, kalau misalnya dalam satu paragraf itu dituliskan dengan satu pokok pikiran dituliskan dengan banyak paragraf, itu akan menjadi paragraf yang tebal dan orang akan males bacanya. Ya. Jadi ini saya ambil contohnya, ya kan, ketika kita nulis di laptop mungkin kelihatan masih enak dibacanya seperti ini, ya kan. Tetapi ketika kita pecah-pecah di handphone, itu menjadi paragraf-paragraf yang tebal-tebal. Karena itu saya sarankan nanti Bapak Ibu bisa pecah-pecah, tidak lagi berdasarkan pokok pikiran, tetapi bisa dibagi dalam 3-4 baris ini bisa utuh, bisa menjadi cerita yang utuh, bisa dipotong-potong seperti itu. Ini yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu, ya kan, seringkali kita nggak perlu terlalu serius, santai saja dalam menulis, ya kan. Baik, 2 menit lagi, Mas ya, Enggar, mohon maaf. Baik, Mas, terima kasih untuk reminder-nya. Ini yang tadi saya ceritakan, ya kan. Jadi ini tulisan yang pertamanya yang diubah oleh sang penulis, jadi judulnya padahal yang saya lihat di Facebook-nya adalah yang tampil, saya pertahankan yang di Facebook-nya. Saya juga mengajak Bapak Ibu jadi bisa menceritakan banyak hal, nggak hanya yang kegiatan akademik, tapi kisah-kisah inspiratif, misalnya Bapak Ibu menghijaukan sekolah dengan hobi Bapak Ibu, itu juga merupakan kisah yang inspiratif juga yang bisa di-sharingkan. Iya, sudah, Mas? Oke, Jadi, siap.
Mudah kan ya Bapak Ibu? Nggak Siap. terlalu sulit. Nggak terlalu Ya, sulit. ya. Baik, terima kasih Mas Enggar. Bapak Ya. Ibu, ini sampai dengan 2.15 kita mungkin 2 atau 3 pertanyaan ya. Jadi Ya. mohon Bapak Ibu sekiranya kalau ada pertanyaan bisa raise hand atau langsung bisa dihidupkan audionya. Iya, iya. Ini sudah ada pertanyaan Mas Anang dari Bu Nurgayah. Cuma iya. saya agak Monggo. kurang begitu menangkap maksudnya. Bolehkah judul kita buat belangan? Maksudnya apa ini, Bu? Belakangan mungkin, Pak. Oh, belakangan. Jadi, oke. betul. Iya. Pak. Ya, Pak. Ya. Oke. Silakan. Iya. Cerita sudah kita buat judul belakangan gitu maksudnya, Pak. Betul. Boleh Ibu, nggak terlalu masalah. Jadi saya sarankan kembali ke tipe penulisan Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak usah terpaku dengan apa yang saya sampaikan saat ini, karena itu sifatnya hanya poin-poinnya saja. Tapi semuanya kembali ke gaya penulisan. Ya kan, saya sendiri juga sebenarnya tipenya sama seperti Bu Nurgayah. Biasanya saya akan membaca tulisan itu secara keseluruhan, baru kemudian, judul ini yang saya buat, angle ini yang saya angkat. Seperti itu Bu Nurgayah. Jadi nggak terlalu masalah apakah Ibu akan tentukan judul dulu, terus kemudian apakah Ibu membuat judul yang belakangan. Tergantung tipe gaya penulisan. Ada orang yang tipenya induktif, ya kan? Dia dari hal yang kecil, kemudian dia sebarkan ke yang lebih besar, atau mungkin sebaliknya yang deduktif, dari hal yang besar dulu, dari yang makro dulu, kemudian masuk ke mikro. Baru disimpulkan di judul. Jadi nggak terlalu masalah sebenarnya, Bu Nurgayah. Oke, baik. Iya. Ada lagi, Bapak Ibu? Silakan di raise hand. Iya. Pak Sigit Kindarto ini sudah dihidupkan mikrofonnya. Silakan Pak Sigit. Terima kasih Mas Anang. Iya. Selamat siang Mas Enggar. Iya, siang Mas Sigit. Oke. Sebenarnya sangat ingin untuk bisa tulisannya masuk ke kompas.com atau yang lain, tapi sampai sekarang belum berhasil. Iya. Materi banyak ya, terus saya masih mindset penulisannya masih mindset buku sehingga belum bisa mengikuti mindset untuk penulisan di artikel populer di media massa. Kemudian tadi disampaikan dalam paparan yang penting itu dimuat di awal paragraf dalam penulisan. Ini maksudnya penting dalam artian sebagai inti berita atau hanya untuk pancingan saja, Mas Enggar? Terima kasih. Oke. Mungkin kita langsung interaktif saja. Saya ambil contoh. Misalnya aku panggil Mas Sigit aja ya. Mas Sigit ada ide tertentu mungkin yang mau diangkat kira-kira? Oke. Silakan Pak Sigit. Ya, ada 2 ya sebenarnya sudah saya tulis dulu untuk kita kirimkan di media. Yang pertama adalah masalah kejujuran. Kejujuran kan menjadi barang langka di Indonesia karena kasus yang menimpa di banyak DPR melibatkan anggota DPR yang tertangkap oleh KPK lah, itu menjadi bahan tulisan saya dan saya laksanakan di SMP Negeri 7 untuk melaksanakan pemberian bintang prestasi kepada anak-anak yang jujur. Saya tulis dan saya tulis dalam bentuk karya tulis ilmiah dan itu memang dihargai oleh kementerian sehingga saya diundang untuk jadi salah satu narasumber untuk kegiatan simposium Guru Dikdas Berprestasi 2018. Tapi ketika saya tulis dalam bentuk laporan berita itu nggak ada yang dimuat. Mas Sigit, mungkin teman-teman yang lain akan sepakat dengan apa yang akan saya katakan sebentar lagi. Sebenarnya apa yang tadi Mas Sigit sudah ceritakan, sudah ungkapkan lewat kata-kata, itu sudah menjadi bahan tulisan yang menarik. Ya, kalau misalnya tadi ditanyakan, apakah poin pertama harus pancingan atau merupakan poin? Ketika tadi Mas Sigit menceritakan kepada kita semua bahwa saat ini kejujuran adalah hal yang langka. Itu sudah merupakan paragraf yang menarik untuk ditaruh di bagian awal dan merupakan
poin dari poin utama dari tulisan yang akan panjang di belakangnya, Mas Sigit. Ya kan? Terus juga tadi sudah disinggung juga mengadakan bintang kejujuran, ya kan? Bintang prestasi. Nah, saya membayangkan itu bisa menjadi judul yang menarik sih, Mas Sigit, ya kan? Jadi bintang prestasi untuk siswa jujur. Wah, itu kan udah menggugah orang, ya kan? Tinggal kemudian apa yang sudah ada di kepala Mas Sigit tinggal dituliskan saja, ya kan? Itu yang saya dorong teman-teman sekalian untuk kadang sikap sifat spontanitas itu menjadi hal yang menarik untuk diangkat. Tapi ketika itu sudah dipikirkan, melihat kaidah bahasa, kemudian disusun berdasarkan secara akademis, yaitu mungkin yang kemudian teman-teman media melihat ini menjadi hal yang dalam tanda kutip kurang begitu menarik. Padahal poin-poinnya ini sangat luar biasa sih menurutku. Oke, siap. Gitu Mas. Mudah-mudahan menjawab Mas. Oke, begitu ya Pak Sigit ya. Oke, selanjutnya ini ada dua, ada dari Tebo, Bu Murni atau Pak Murni ya ini ya. Dan juga dari Wasit Wicasono. Saya gabung pertama dari Ibu Murni ya mungkin ya. Silakan. Nanti pertanyaannya nanti saya gabung dengan Pak Wasit ya. Silakan Bu. Biar langsung bisa ditanggapi. Silakan Bu Murni. Oh, belum siap. Silakan. Kita lewati langsung ke Pak Wasit dulu. Pak Wasit silakan. Baik, terima kasih Mas Anang juga Mas Enggar dari Kompas. Luar biasa saya menerima support-nya ya. Namun sekali lagi kami sebagai guru ini sering terjerat dengan konseptual ataupun norma-norma kebahasaan sehingga ini betul-betul menjerat kami untuk menulis. Jadi pada forum ini kami ingin mendapatkan banyak lagi inspirasi sehingga memotivasi kita untuk menulis. Mas Enggar, kami sebagai ujung tombak di pendidikan bingung. Pertama, apakah yang akan kami tulis ini merupakan fakta yang berbasis faktual atau opini-opini begitu. Nah, yang sering kita temui dalam sekolah adalah faktual-faktual, biarpun itu hanya sebagai prestasi kecil. Namun waktu kami menguraikan menjadi sebuah cerita, ingin kami publikasikan, kembali lagi kami terjerat dengan kosakata atau judul-judul. Nah, pertama ingin saya tanyakan, kami berikan tips kira-kira opini atau fakta yang baik untuk kami angkat. Gitu. Yang kedua, berikan tips bagaimana kami memulainya agar kami bisa membuat sebuah tulisan dengan judul yang menarik dan menginspiratif dan termuat pada jurnal-jurnal seperti Kompas. Terima kasih Mas Anang juga Mas Enggar. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam Pak Wasit. Langsung ke Bu Gumanti ya. Satu lagi Pak Gumanti atau Bu Gumanti ini. Nanti setelah itu langsung dijawab oleh Mas Enggar. Oke? Silahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anang dan Pak Enggar yang sudah memberikan kesempatan. Ini saya mau bertanya Pak. Saya udah beberapa kali nulis, tapi belum pernah saya kirim dan belum pernah saya publikasikan. Jadi dimuat di dokumen saya sendiri dulu Pak, karena belum ada percaya diri untuk mengirimkan. Oke. Pertanyaannya Bu, langsung. Halo. Ya. Kayaknya dari Bengkalis itu hilang sinyalnya tuh Pak. Pernah saya kirimkan ke Pak Ari Disi, ternyata menurut beliau efek dari dulu sering nulis diari kali ya. Jadi saya tuh lebih sering memakai kata ganti saya begitu untuk sebuah artikel yang ingin saya bukan terbitkan, saya tuliskan gitu. Jadi saya ingin meminta komentar atau masukan dari Bapak. Sebenarnya baik itu kata ganti saya itu apakah diganti dengan kata ganti orang ketiga misalnya ibu A begitu ataukah bagaimana, karena pada kondisi itu Pak maksudnya itu saya ingin menceritakan bahwa saya itu melaksanakan kegiatan A bersama beberapa orang gitu. Jadi misalnya begini Pak, saya kan kemarin membuat
salah satu pertemuan untuk membuat video pembelajaran gitu kan. Saya sebagai narasumbernya begitu. Jadi saya ingin menceritakan kondisi itu begitu, tapi dalam artikel itu saya menuliskan saya bla 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 begitu. Jadi bagaimana sebenarnya teknik penulisan yang baik itu, kata ganti saya itu diganti dengan apa gitu supaya kelihatannya seperti diari begitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Gumanti. Baik Mas Enggar, ada 2 pertanyaan tadi, tips dan trik. Yang kedua adalah mengganti kata mengganti kata saya itu ya, apakah diganti menjadi seperti apa supaya sesuai dengan penulisan di Kompas. Silakan Mas Enggar. Ya, terima kasih. Saya rasa dari saya mencatat ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Pak Wasit terkait dengan sebaiknya menulis fakta opini. Kedua, bagaimana cara memulai. Terus dari Bu Gumanti soal kata ganti. Nah, mungkin ini saya bisa rangkum menjadi satu penjelasan karena masih saling berhubungan. Yang pertama, sebenarnya kami sangat membuka kalau dari kompas.com. Sangat membuka apakah dari teman-teman fasilitator ini mau menuliskan opini atau fakta. Kalau di fakta mungkin saya akan menyebutnya artikel berita. Jadi kita membedakan 2. Yang pertama kolom, terus kemudian artikel berita. Ya kan, artikel berita ini untuk mewakili tadi yang istilahnya Pak Wasit ini dengan fakta seperti itu. Nah, bedanya di mana? Nah, kalau artikel berita itu seperti yang tadi disampaikan Pak Wasit, itu isinya hanya sebatas fakta. Jadi saya ambil contoh, misalnya tadi Pak Wasit mau mengangkat tentang prestasi kecil, tanda kutip, karena belum tentu buat yang lain itu kecil, bisa jadi itu bisa menjadi sebuah inspirasi. Kalau yang Bapak sampaikan itu adalah fakta, ya kan, cerita-cerita berdasarkan kondisi yang ada di lapangan, adik Simba atau 5W1H itu bisa dikirimkan ke artikel sebagai bentuk sebuah artikel. Tetapi sebaliknya, kalau ternyata di dalamnya situ Pak Wasit itu menuliskan atau menyampaikan pendapat-pendapatnya, opini-opininya, saran-sarannya, tanggapan-tanggapannya, dan itu mendominasi seluruh tulisan, itu dimasukkan ke dalam kolom. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjelaskan apa bedanya ketika nanti Bapak Ibu ingin menuliskan artikel berita atau kolom. Nah, kalau di dalam penulisan kolom itu tidak tidak diharamkan atau diizinkan kalau misalnya Bu Gumanti menggunakan kata saya. Dalam pandangan saya, dalam tanggapan saya, dalam perspektif saya itu tidak masalah. Tetapi akan sedikit aneh kalau itu menjadi artikel berita dituliskan dengan kata ganti saya. Jadi kalau sifatnya itu tulisannya adalah artikel, Bu Gumanti bisa sampaikan dengan nama. Jadi Ibu Gumanti dari daerah, maaf Bu, dari daerah mana? Gumanti Bengkalis. Bengkali. Bengkalis. Betul. Ibu Gumanti, guru di Bengkalis, menyampaikan. Ibu Gumanti, guru di Bengkalis, mengungkapkan. Atau bisa juga penulis mencatat ada beberapa hal penting terkait dengan dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin kata gantinya bisa diganti sebagai kata ganti orang ketiga seperti itu. Jadi seolah-olah Ibu menuliskan kembali pendapat Ibu dari perspektif orang ketiga. Mungkin seperti itu untuk 2 pertanyaan. Terus bagaimana memulainya? Saya justru mendorong Bapak Ibu sekalian mulailah dari apa yang ada di sekitar Bapak Ibu. Ya kan, itu bisa satu hal, atau bisa juga tadi 10 nilai berita, ya kan, bisa mencari misalnya yang berdampak, ya kan, apa sih dampaknya nih, kita banyak mendengar soal guru honorer, kita banyak mendengar soal kurikulum darurat, ya kan, apa sih dari 10 nilai berita itu yang bisa diambil, atau nggak usah melihat 10 nilai berita, lihat dari fakta yang ada atau yang sedang Bapak Ibu jalani, kemudian dicantolkan dengan 10 nilai berita yang tadi saya sharingkan. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Pak Wasit maupun Bu Gumanti. Baik, terima kasih Mas Enggar. Luar biasa sekali. Bapak Ibu
Ini penjelasannya sudah luar biasa sekali dan tak terasa kita sudah 1,5 jam ya berdiskusi dengan Mas Enggar. Nah sekarang tiba saatnya biar Mas Enggar ini minum-minum dulu gitu ya, kayak bernapas dulu. Nah sekarang gantian Bapak Ibu, saya mohon yang sudah melengkapi, yang sudah menuliskan poin-poin inspirasi ataupun ide-ide yang sudah tadi terlintas langsung ditulis poin-poinnya, sekarang mohon bisa dilengkapi. Kita punya waktu 10 menit saja, ya. Saya kira ini ternyata sudah banyak yang penuh ini, saya lihat gitu ya. Nah, ada beberapa yang sudah mengirimkan, ada 10 yang sudah mengirimkan ke saya, gitu ya. Silahkan dilengkapi yang belum, saya tunggu waktu 10 menit untuk Bapak Ibu bisa melengkapi poin-poin yang sudah dimasukkan, terus kemudian kirimkan ke saya. Nanti saya akan memilih bersama Mas Enggar ya 4-5, nanti saya mohon presentasi sekitar 1-2 menit, nanti akan dikomentari oleh Mas Enggar. Oke, supaya waktunya cepat berjalan, kita hanya sampai dengan jam 3 ya di sesi ini. Silahkan Bapak Ibu untuk bisa melengkapi dan mengirimkan ke saya. Mas Enggar, monggo kalau ingin istirahat sebentar, 10 menit. Oke, terima kasih. Monggo silakan. Kalau selama sesi ada pertanyaan di kolom ketika teman-teman membuat tugasnya, saya akan dengan senang hati menjawab di lewat kolom sih Mas. Kalau memang masih aktif, diaktifkan nggak Mas ya? Bisa. Bisa ya? Oh iya, monggo silakan. Mas Enggar, ini ya, karena waktu terus berjalan, jadi saya akan langsung saja. Jadi mohon nanti yang saya sebutkan, saya sudah pilih ada 2 sementara ini, ya. Terus kemudian nanti saya minta waktu untuk bisa memilih kembali. Jadi silakan Bapak Ibu kirimkan terus. Nanti saya akan memilih, saya akan share ini Mas Enggar ya. Oke, mohon dari Pak Suseno. Beliau ini guru saya juga ini. Guru dan teman ini Pak Suseno untuk bisa menyampaikan sekitar 1-2 menit. Nah, Pak Suseno, Pak Seno. Halo Pak Seno. Menyampaikan gagasannya Pak Seno sekitar 1-2 menit. Nanti akan diberikan masukan oleh Mas Enggar. Baik, terima kasih. Wah, saya malu sebenarnya ini. Wah, bisa aja. Yang saya tuliskan sebenarnya bukan praktik di kelas, melainkan ini sebuah gagasan begitu. Ini berangkat dari sebuah duduk begitu di teras, kemudian berpikir sebuah pembelajaran sastra itu selama ini kira-kira kesannya itu cenderung kurang mengoptimalkan atau menghadirkan sastrawan lokal ke dalam kelas begitu. Baik menghadirkan karyanya maupun menghadirkan sosok sastrawan tersebut. Apa dampaknya? Sebenarnya saya melihat pada 2 faktor. Yang pertama dampak di kelas, pembelajaran di sekolah begitu, SMP, SMA. Yang kedua itu pada pembelajaran mahasiswa prodi sastra. Ini yang sering saya hadapi di kelas. Mereka seolah-olah seperti tidak, terutama mahasiswa, seolah-olah itu cenderung kurang merasakan atau kurang memiliki bayangan dia akan menjadi apa. Atau dengan dia kuliah sastra itu setidaknya minim dengan minat. Ada kesan begitu pada beberapa mahasiswa, beberapa itu bisa banyak lah ya. Nah, saya kira dengan menghadirkan contoh dekat yang bisa mereka jangkau, karena kalau sastrawan misalnya Arifin Senur, kemudian ke siapa Wirendra sudah meninggal dunia, bagaimana bisa mereka jangkau? Susah begitu misalnya. Nah, mungkin menghadirkan sekali 2 kali menghadirkan karya mereka lokal. Misalnya yang di Jawa Tengah, Sosiawan Lea kenal, atau lokal saya Kendal kenal dengan siapa, Cilacap kenal dengan siapa. Itu mungkin bisa menginspirasi lebih jauh. Dari segi bahan ajar itu juga bisa membuat variasi bahan ajar selain yang ada di buku teks. Gitu sih gagasannya. Mudah-mudahan itu bisa menginspirasi gitu awalnya. Oke, siap. Itu untuk kalimat awalnya ya, lead-nya. Oke. Baik Mas Enggar, monggo untuk memberi masukan. Pas ini 2 menit Pak Seno menyampaikan gagasannya. Oke. Iya. Oke. Mas Seno, terima kasih untuk sharingnya untuk kita semua, sangat menarik ide atau gagasannya ini, bagaimana kemudian sastrawan lokal ini bisa saling berbagi sharing knowledge mereka
entah itu ke calon guru maupun juga ke siswa. Mungkin titik berangkatnya, mungkin saya bisa memberikan pilihan ke Mas Seno, ada 2 point of view yang bisa diangkat. Apakah ini nantinya akan menjadi sebuah artikel, dalam arti nanti Mas Seno menceritakan bahwa pentingnya siswa untuk kemudian bisa mendapatkan feel atau pengalaman langsung dari seniman-seniman lokal yang masuk ke kelas, atau bisa juga Mas Seno masuk di kolom opini, membuat opini di mana Mas Seno bisa menyampaikan ide-ide ini, kenapa itu menjadi sebuah kebutuhan, terus mungkin juga bagaimana mekanisme itu bisa dilakukan dan poin-poin apa saja yang kemudian harus dihadirkan di situ. Jadi ini sebenarnya menjadi sebuah terobosan atau ide yang menarik, Mas Seno, ya kan. Saya membayangkan ketika menjadi artikel itu bisa ditulis ketika sastrawan lokal angkat kearifan lokal di depan kelas. Ya kan, itu menjadi sebuah ide yang bisa bunyi nantinya, bagaimana bukan hanya diangkat sastrawannya tapi juga bagaimana budaya lokal itu diangkat. Ya kan, atau kalau misalnya jadi sebuah opini mungkin bisa menjadi sebuah artikel dengan judul pentingnya mengangkat kearifan lokal di siswa milenial. Seperti itu, karena kan sekarang kan siswa-siswa kita lebih banyak melihat gadget, lebih banyak main game. Nah, kemudian bagaimana dengan strategi ini, ya kan, sastrawan lokal masuk kelas itu bisa mengangkat lagi atau menggugah lagi rasa nasionalisme mereka untuk melihat karya-karya mereka, kisah Mahabharata, kisah Panji, terus kemudian puisi Gurindam 12 dan lain-lain. Itu sesuatu yang menurut saya sangat istimewa dan perlu diangkat kembali, menarik minat siswa kita untuk kembali melirik itu. Jadi bisa 2 angle itu sih, Mas. Apakah kemudian Mas Seno mau angkat sebagai sebuah artikel praktik baik atau sebuah opini sebagai sebuah strategi budaya untuk bisa masuk ke pendidikan. Mungkin itu Mas Seno, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Terima kasih masukannya Mas ya, Enggar. Siap. Ditunggu tulisannya Mas Seno. Mas Seno. Nah, Pak Seno. Kita pernah menjanjikan ya tuh, tapi belum. Tumbuk-tumbuk yang lain, mohon maaf Mas Enggar. Iya. Baik, terima kasih Pak Seno, Mas Enggar. Selanjutnya saya mohon, ini adalah dari Pak Pawi. Pak Pawi, mohon dihidupkan. Saya share ini Pak Pawi. Oke. Pak Pawi ada, Pak Pawi? Mohon 1-2 menit presentasi Pak Pawi. Iya, Pak. Ya. Oke, silakan. Ini kurang jelas di jabarannya, coba. Cuma saya lihat judulnya. Oke, silakan Pak Pawi. Tadi saya gini Pak, maaf untuk karena saya spontan tadi baca, jadi saya kurang fokus. Yang pernah praktik baik yang pernah saya lakukan Pak itu berkaitan dengan tugas pokok saya sebagai kepala sekolah. Dalam artian saya menyoroti bagaimana kewirausahaan kepala sekolah itu untuk memajukan prestasi sekolah. Nah, kalau yang saya tulis di apa tadi berkaitan dengan peran serta masyarakat Pak ya tadi. Peran serta masyarakat. Programnya kewirausahaan dengan peran serta masyarakat, konkretnya apa Pak yang sudah dilaksanakan? Bentuknya seperti apa? Tadi begini Pak, yang tadi saya baca di ini tadi, jadi saya juga kurang fokus. Jadi begini Pak, berkaitan dengan jiwa kewirausahaan kepala sekolah, bagaimana untuk memajukan prestasi sekolah itu tadi, sekolah mengadakan mitra Pak. Salah satunya peran serta masyarakat di sini adalah keterlibatan orang tua, ya, kemudian komite sekolah, kemudian dunia usaha, dunia industri. Kebetulan ya, SMN Negeri 6 ini berada di zona pertambangan, Pak. Yaitu posisi kami itu berada di Kabupaten Pasir, yaitu tetap di zona pertambangan batubara yang dikelola oleh PT Tibiko. Nah, selama ini Pak, sekolah ini kesannya terpinggir dan tersinggir gitu. Artinya tidak punya kurang ada perhatian dari
peran serta masyarakat salah satunya yaitu tadi peran dunia industri ya, dalam untuk mendukung pelaksana pendidikan ya, di sekitar pertambangan itu kesannya kurang. Jadi itu Pak. Oke, Mas Enggar mungkin diberikan masukan secara umum angle yang menarik supaya Pak Pawi ini bisa maksimal untuk menulisnya. Monggo Mas Enggar. Ya, terima kasih Mas Anang, terima kasih Pak Pawi atas sharingnya, sudah berbagi dengan kita semua di sini. Kalau saya sih lebih mau mendorong ini dulu sih Pak Pawi, seperti yang tadi sudah disampaikan sama Mas Anang yang coba didorong terus, di drive terus adalah harus sampai masuk ke contoh konkretnya Pak. Karena kalau kita masih bicara yang sifatnya makro, bicara tentang wirausaha siswa, terus sekolah terpinggirkan, seperti itu kita kurang tersentuh hatinya. Ya kan, itu baru sampai istilahnya di level cukup tahu aja, oh tahu ya. Nanti pembaca akan berpikir ya so what gitu loh, banyak sekolah yang terpinggirkan juga, banyak sekolah lain juga yang sudah mendorong wirausaha seperti itu. Jadi mungkin sebelum saya masuk sampai ke detail alternatif angle dan lain-lain, saya rasa yang perlu dimatangkan dari tulisan Pak Pawi nantinya adalah bagaimana kemudian mendetailkan hal ini Pak. Jadi Bapak harus masuk ketika yang tadi sudah Bapak sampaikan terpinggirkan, mungkin Bapak bisa ceritakan seperti apa. Mungkin bisa dari kondisi sekolah, mungkin bisa keterlibatan stakeholder yang ada di sana masih dirasa kurang, Bapak bisa ceritakan secara lebih detail. Nah, kemudian ketika sekolah memiliki solusi apa, nanti Bapak juga ceritakan juga secara detail supaya apa yang Bapak opinikan baik kolom maupun dalam bentuk artikel itu betul-betul istilahnya menjejak bumi, Pak. Karena kalau saya lihat dari judulnya, dari konteksnya yang tadi Bapak sampaikan ya kan, SMP Negeri Tanah Grogota ya, iya betul. Nah ini nanti bisa jadi kan tadi ada salah satu dari 10 nilai berita itu adalah kedekatan. Ya kan, kemudian bagaimana Bapak mendekatkan Tanah Grogota ini, ya kan, SMP Tanah Grogota menjadi judul yang menarik, itu bisa diolah selanjutnya. Tapi memang yang jadi PR seperti yang tadi disampaikan Mas Anang itu adalah bagaimana kemudian Pak Pawi bisa mendetailkan. Ya. Itu Pak, mungkin awalnya itu aja dulu sih Mas Anang, Pak Pawi. Siap. Yang bisa sampaikan. Baik. Ya. Oke, terima kasih Mas Enggar, Pak Pawi. Selanjutnya, ini Bu Titin ini saya lihat judulnya, Malpraktik Pendidikan Tewaskan Peradaban. Ini Pak. Ya, silakan Bu Titin. 1 sampai 2 menit Bu Titin. Wah, putus. Ya. Di unmute dulu. Ya, di unmute dulu Bu Titin. Nah, silakan Bu Titin. Baik Pak, jadi itu tulisannya memang berawal dari kepedihan saya dalam pengalaman melakukan pendampingan PJJ ya, karena susah sekali mengajak guru untuk lebih berperan lagi, untuk lebih total lagi menjadi guru, karena banyak yang menikmati juga situasi PJJ ini dengan lebih santai-santai gitu kan. Padahal sebenarnya kalau mau diakui, kalau dokter melakukan malpraktek itu korbannya cuma 1 orang. Tapi kalau guru melakukan malpraktek itu kan korbannya 1 generasi. Dan itu akan menjadi siklus. Nah ini tuh yang udah saya coba tulis. Jadi memang ingin menyampaikan kepada guru bahwa profesi kita sebagai guru itu profesi dunia akhirat, tidak main-main gitu. Jadi kalau salah mendidik, maka ya hancurlah bangsa ini. Nah, gitulah idenya Pak. Iya, idenya seperti itu Mas Enggar. Kira-kira ada masukan supaya terperinci langkah-langkahnya? Monggo Mas Enggar. Oke, untuk sesi ini agak spesial Mas Anang. Jadi
Jadi mungkin kalau teman-teman yang lain masih belum tahu, Bu Titin ini sudah beberapa kali tulisannya dimuat baik untuk artikel maupun untuk kolom. Mungkin untuk bagian saya mau kembalikan ke Bu Titin lagi karena menurut saya sudah nggak ada yang perlu lagi untuk ditambahkan di sini. Mungkin saya mau minta Bu Titin untuk sharing ke teman-teman. Mungkin dari perspektif Ibu sendiri, pertama, bagaimana bisa menemukan angle-angle atau tulisan-tulisan yang akhirnya bisa diangkat menjadi sebuah artikel atau kolom yang menarik, Bu. Ya kan, ini kan sebenarnya hal yang keseharian, ya kan, yang Ibu terus melihat tapi muncul keprihatinan, muncul mengambil kata Bu Titin tadi kepedihan di situ. Dan yang kedua, bagaimana sampai proses kreatifnya Bu Titin itu bisa menemukan judul-judul yang wih keren ini, seperti itu. Silakan. Jadi biar kita sharing aja, Bu Titin yang akan sharing ke teman-teman. Silakan, Bu. Aduh, maaf hujannya hujan petir jadi kurang terdengar. Maaf Mas, kurang terdengar. Karena hujan petir, saya pindah ruangan dulu. Jadi gimana Mas? Bu, sudah terdengar Bu Titin? Udah. Oke. Di sesi ini saya justru yang minta Bu Titin untuk sharingkan berdasarkan pengalaman Bu Titin, bagaimana proses kreatifnya bisa akhirnya bisa menjadi judul-judul yang menarik. Itu yang pertama, ya kan? Terus yang kedua, bagaimana kemudian dari Bu Titin itu bisa menemukan angle-angle atau sudut-sudut tema yang akhirnya bisa diangkat menjadi tulisan. Bisa dua hal itu mungkin, Bu, karena kalau ditanya apakah ada koreksi atau ada masukan, saya rasa sih nggak perlu ada masukan dari saya. Justru saya minta Bu Titin sharing ke teman-teman. Mungkin itu. Silakan Bu Titin. Oke, terima kasih Mas. Jadi saya berusaha mencari judul tuh yang biasa, tapi bermakna menurut saya. Dan saya menulisnya itu dengan kalimat-kalimat yang apa adanya, mengalir apa adanya, kemudian mengikuti kata hati saja. Jadi tetapi saya coret-coret dulu. Saya tulis dulu di kertas, baru kemudian saya ketik. Karena saya kalau langsung diketik itu kurang mengalir ide-idenya. Jadi saya tulis dulu, maka idenya akan mengalir dan membentuk kalimat-kalimat yang sesuai dengan jiwa kita gitu. Jadi mengalir saja, menulisnya tidak perlu yang susah-susah, kalimat sederhana. Saya biasanya seperti itu saja, Pak. Dan melihat fakta yang ada, kemudian kita kaitkan dengan apa yang ada dalam hati kita. Ya, seperti itu, Pak. Sangat sederhana. Iya, terima kasih, Bu Titin. Mungkin tambahan sedikit catatan untuk teman-teman yang lain. Mungkin kalau Bu Titin profesinya bukan guru, mungkin sudah jadi jurnalis di kompas.com kayaknya nih Bu Titin nih. Karena apa? Karena ya itu, saya mau sedikit sharingkan apa yang menjadi semangatnya Kompas. Jadi mungkin Bapak Ibu sedikit banyak tahu sejarahnya Kompas itu didirikan oleh Pak Yaakob Utama. Nah, apa yang menjadi Kompas itu berbeda dengan media-media lain, salah satunya adalah pendiri kami, Pak Yaakob itu sangat menekankan tentang jurnalisme yang bermakna. Jurnalisme makna ini seperti apa dalam arti jurnalisme yang tidak hanya menempatkan fakta di depan, tetapi memberi makna. Nah, hal inilah yang kemudian tadi dengan bahasanya Bu Titin, dengan sesuai dengan kata hati, mengalir seperti itu. Nah, mungkin ini menjadi ide buat teman-teman sekalian. Jadi mungkin beberapa yang saya tangkap dari teman-teman itu karena menulis itu dipikir, ya kan? Menulis itu didesain. Nah, cobalah untuk misalnya ya kan menulis dengan rasa, menulis dengan perasaan. Seperti yang tadi salah satu ada juga yang saya biasanya nulis seperti diary. Nah, mulailah dari situ, menulis seperti diary, seperti mengungkapkan rasa, memberikan makna kepada tulisan. Itu mungkin sama seperti kayak kita ngirim teks, ketika kita menulis di teks itu, menulis WA itu pakai perasaan tuh nyampe kok, ya kan? Apalagi tulisan yang panjang, saya rasa bisa akan lebih sampai. Sederhananya mungkin seperti itu. Ketika Bapak Ibu nulis dengan perasaan, itu perasaannya itu akan nyalur gitu loh. Akan nyalur lewat tulisan yang diketik, akan nyalur lewat tulisan yang dibaca di media. Mungkin itu. Baik. Ya. Baik.
Terima kasih Mas Enggar. Mohon maaf ini waktunya karena sangat Iya, terbatas sekali. betul, Mas. Iya. Baik Bapak Ibu, ini saya mohon bisa melihat chat ya. Saya share untuk form evaluasi. Mohon berkenan dari Bapak Ibu semuanya untuk mengisi form evaluasi sembari ini Mas Enggar memilih 2 orang untuk menjadi peserta terbaik dan juga peserta teraktif. Ya, mohon untuk mengisi waktu sekitar 1 menit ya, 1 sampai 2 menit. Silakan mengeklik form yang ada di chat room. Silakan. Mohon izin Mas Anang. Siap. Ya, untuk daftar hadir ya Mas ya. Sama ini Mas, untuk seluruh partisipan dimohon untuk tidak keluar dahulu karena akan ada sesi foto dahulu. Siap. Baru bisa meninggalkan nanti. Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ini diingatkan oleh host. Baik, silahkan Bapak Ibu. Ini Mas Enggar juga sambil memilih ini siapa yang teraktif dan terbaik ya. Ya, oke. Sekedar mengingatkan juga untuk daftar hadirnya mau juga diisi linknya. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya sampaikan untuk rencana tindak lanjut ke depan. Bapak Ibu kami mohon untuk bisa membuat 1 artikel. Jadi yang sudah dikirimkan tadi, ya saya akan kirimkan kembali nanti melalui email dari Bapak Ibu. Jadi dicek di emailnya, ya. Karena kalau WA 1 persatu, kalau email bisa langsung saya blast. Nanti silahkan dipilih dan dilengkapi dan dikemas menjadi sebuah artikel praktik baik ataupun gagasan yang seperti disampaikan oleh Mas Enggar. Contoh-contohnya sudah banyak sekali di kolom Kompas yang sudah saya share di awal-awal tadi ya. Jadi silahkan dilihat, dibaca. Biasanya kalau sudah membaca sekitar 3-5 artikel itu sudah tahu polanya. Nah, silahkan nanti diterjemahkan sesuai dengan tema ataupun topik yang sudah Bapak Ibu kembangkan gagasan kerangkanya di hari ini. Waktu pengumpulan kami mohon maksimal tanggal 23 November jam 12. Tulisan bisa dikirim ke email ini ya, anang_rozikin@tanotofoundation.org atau ke WA saya 081 330 79 6969. Bila perlu fotonya, karena ini Mas Enggar sangat senang sekali dengan foto ini khususnya ya. Jadi kalau foto ini bisa menceritakan banyak hal, kalau ada bukti konkretnya, kita akan sangat senang sekali. Jadi bisa diambil, dilengkapi, dikirimkan ke email atau WA ini. Demikian, Bapak Ibu. Saya menunggu Mas Enggar sembari menunggu Mas Enggar. Kita foto bersama dulu semuanya, mohon dihidupkan. Ya, mohon dihidupkan videonya. Untuk yang belum menyalakan video bisa dinyalakan videonya. Oke. Siap, dinyalakan videonya semuanya. Mas Rio mohon di capture ya. Siap. Untuk di slide 1, untuk bersiap semuanya. Siap ya. 1, 2, 3. Ya bebas, nggak apa-apa, Bu. Iya. Ya, Untuk di slide 2, selanjutnya, untuk bersiap. 1, 2, 3. Oke, untuk di slide ketiga. Ambil alih. Masih ada satu lagi terakhir. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, baik. Siap. Baik, terima kasih. Ini sudah ada data yang dikirim ke saya. Ini yang mau membacakan Mas Enggar atau saya ini? Silakan, Mas Anang. Ya. Tapi mungkin saya perlu sampaikan juga bahwa untuk yang teraktif itu mohon maaf kalau saya memiliki keterbatasan, jadi dipilihkan berdasarkan sejauh pemantauan saya. Terus kemudian yang terbaik itu saya dasarkan dari artikel yang tadi sudah kita bahas. Mohon maaf untuk Bu Titin, mungkin kita harus memberikan kesempatan untuk teman-teman yang lain supaya bisa memantik semangat mereka untuk mengirimkan tulisannya ke Kompas.com ya Bu ya. Terima kasih Bu Titin. Baik, ya saya sampaikan bahwa yang teraktif adalah Bu Nurgayah. Ya, ini pilihannya. Bu Nurgayah untuk yang teraktif.
Kemudian yang terbaik based on tulisan adalah Pak Suseno. Baik, Pak Seno, berarti saya nanti yang harus kirim Pak Seno ini nanti. Pak. Oke, selamat untuk Bu Nurgaya dan Pak Suseno. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih, Pak. Oke, Pak Enggar mohon satu closing statement, 1 menit untuk disampaikan ke peserta untuk sesi yang pertama ini. Silakan. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya hanya mau pesan ke Bapak Ibu sekalian bahwa saya sangat menunggu tulisan yang akan dibuat oleh Bapak Ibu sekalian. Apa yang akan Bapak Ibu tulis, kemudian akan diterima oleh saya, nanti akan saya seleksi, dan percayalah Bapak Ibu bahwa perubahan pendidikan itu bisa kita lakukan sama-sama kalau kita mau saling berbagi. Kita berangkat dari keinginan untuk saling menginspirasi, saling berbagi. Mungkin itu aja sih pesan saya, Mas Anang. Tidak ada yang biasa-biasa saja, tetapi semuanya luar biasa menurut saya. Mungkin itu, Mas Anang. Baik, terima kasih. Tepuk tangan semuanya untuk Mas Enggar yang sudah berkenan untuk mendampingi kita.